Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live tepat pukul 8 malam setiap minggu. Dan selalu saya ditemani oleh Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam, Boy. Apa kabar? Ya, baik, Boy. Kayaknya agak-agak sedikit ini ya. Cuaca agak ya. ganggu sedikit kan. Betul ya, ini, hujan panas ini ya. Terganggu juga kita ya. Tapi tetap harus semangat untuk datang. Apalagi Betul. saya dengar ada Haris Pardede kan. Iya. Ini udah. Tamu kita ini bukan lagi teman, tapi sahabat kita Sahabat ini. kita. Haris Pardede, Bung Harpa. Siap, terima Apa kabar kasih. Bung? Terima kasih, baik-baik dan terima kasih diundang kembali. Iya. Iya. Bung Roni dan Bung Harpa, malam Iya, ini kita mau di tengah-tengah persiapan para penggemar sepak bola mempersiapkan rendang, ketupat, Iya kan? ya kan opor. Ya, Opor dong, kita alihkan opor. sejenak lah supaya malam ini 1 jam nih Iya. kita kasih informasi mengenai sepak bola dan pasti timnas. Iyalah. Sportcast itu selalu ngomongin timnas. Jadi kita strict di situ aja Bung Harpa. Siap, Bung Kita nggak main kemana-mana. Kita strict pada timnas. Konsisten. Konsisten di situ. Nah, sebentar lagi setelah Lebaran Ya. FIFA Series kan Bung? Ya. Tinggal berapa hari? Kalau nggak 7 hari salah lagi. Seminggu persis. persis minggu. 7 hari Ketum lagi. sudah hadir di GBK melihat Periksa lapangan. rumput-rumput semua kan. John Herman juga kan. John Herman juga, wakil dari FIFA juga sudah datang. Iya. Bung Harfa nggak ke stadion lihat rumput? Enggak, saya panas kemarin dari kemarin. Panasnya luar biasa. Jadi kita mantau dari luar aja. Tapi kelihatannya rumputnya bagus. Mudah-mudahan saat dipakai bagus. Iya. Oh iya, panas hujan itu buat bagus atau buat Enggak, karena kemarin panasnya lama kan. Iya. Kalau panas hujan bagus. Karena orang ibaratnya olahraga dikasih asupan makan, olahraga dikasih asupan makan itu kan. Iya. Saya bukan ahli rumput ya, tapi setahu saya itu kombinasi yang paling bagus. Betul, Cuman betul, kemarin betul. kan agak lumayan lama ya, seminggu panas, tapi saya yakin mereka sudah paham lah bagaimana untuk membuat Iya, lapangan iya. itu tetap segar dan mudah-mudahan seminggu Iya. lagi perfect untuk dipakai Iya. ya, Bung Ropan ya. Iya. Ya, yang menarik ini sebenarnya yang ditunggu oleh banyak orang adalah pemain pilihan terpilih dari 41 yang dipanggil ataupun masuk squad akan dipres menjadi 23. 23. Tapi sebelum masuk ke situ Bung Ropan, Ya. ini berita yang menarik juga adalah tentang asisten pelatih yang ditunjuk oleh John Herman ini. Pelatih baru asal Inggris juga. Iya. Simon Grayson. Simon Grayson. Anda Ya. tahu nggak mengenai CV dari pelatih ini, Bu? Iya, saya pikir ini masih 56 tahun. Kalau bicara CV, ini pelatih yang baik. 4 kali dia membawa tim promosi ke IPL dari Championship. Ya, termasuk paling terakhir adalah Preston North End, Leeds United, Blackpool. Itu dia Iya. bawa untuk naik. Huddersfield juga ikut naik. Dia pernah di Naik itu dari dari Championship ke IPL, IPL. ke divisi atas. Jadi nggak main-main kan. Ini dia kok nggak salah pernah di Sunderland, kok nggak salah Iya. pernah di Sunderland. Jadi pernah di Nepal juga. Jadi oke lah kalau untuk dari bicara CV ya. Iya. Bagaimana dia bisa mendampingi seorang John Herman di sini, karena memang John Herman butuh seorang asisten yang kuat. Kalau kemarin kan kita bisa tahu PK itu ada Alex Pastur kan. ya. Kalau bisa dilihat sekarang ini lebih di atas Alex Pastur ini. Kalau lihat dari CV lebih bagus Ya. dari Alex Pastur. Jadi Oh, begitu? Iya. Kalau lihat dari itu kan ini kuat. Iya. Baik. Jadi kalau bermain di IPL kan levelnya beda dengan Eredivisie, boy. Ya. Kelasnya beda. Jauh. IPL kan di atas. Iya. Dan dia bermain 4 kali tuh di IPL dengan klub yang berbeda. Iya. Nggak mudah seorang pelatih Iya. membawa 4 klub berbeda untuk Iya. ada di IPL. Iya. Jadi ketika datang dia sangat gembira, dia suka cita bahwa ini era baru bagi dia, pertama kali untuk berada di tim nasional bersama Pertama dengan kali ya? pertama kali Iya. bersama dengan John Herman, dan dia ingin membantu John Herman. Ingin meningkatkan performa tim nasional kita, terutama bisa tampil di FIFA Series. Makanya dia terobsesi benar ya untuk sudah berada di Indonesia bersama-sama dengan John Herman dengan tim Garuda kita. Ya kita akan tunggu kolaborasi antara John Herman dan Grayson ini ditambah dengan Nova Arianto kan. Iya. Bukan nama baru. Nova pernah dengan STY, tahu persis pemain-pemain yang ada saat ini hampir sebagian besar kan, semua 90-99% semua di zamannya STY ada. Jadi memang hal yang baik. Ya, Bung Harpa pernah mencari-cari tuh, pernah mendengar nama ini, buat kita juga di Indonesia agak asing ya. Iya, betul. Walaupun itu produknya dari Inggris. Iya.
dia melatih Leeds, dia melatih Blackpool, dia melatih Sunderland, nama besar. Cuman kita belum tahu ini. Iya, sebenarnya mirip dengan John Hartman ya. Kayaknya sebelum ditunjuk atau mulai mencuat namanya ke permukaan, kita jarang sekali lah mendengar namanya. Mungkin bahkan nggak pernah gitu, sangat jarang. Jadi yang bisa kita lakukan hanya apa ya, kira-kira memapping dengan CV yang ada itu, kira-kira sosoknya seperti apa. Tadi Bung Ropan sudah menggambarkan dengan gamblang soal usia. Ini kan kita bisa lihat kalau usianya sekitar kalau nggak salah 56. Artinya untuk pelatih oke lah, bagus. Jadi maksudnya nggak terlalu tua banget. Jadi dia bisa update dengan mungkin football science dan kekinian. Tapi juga pengalamannya sudah banyak. Pengalaman untuk melatih tim dan juga bermain juga tadi di Belantika Liga Inggris dia sudah merasakan sebagai pelatih itu. Kalau nggak salah saya sempat ingat tuh Leicester City dia pernah melatih gitu dulu ya. Leicester City? Dulu pernah waktu jadi kiper. Jadi secara CV sih nggak ada masalah. Tapi yang saya melihat lebih ke depan ya, menjadi menarik karena tadi dia tuh di Asia kalau nggak salah hanya pernah Nepal. Nepal. Dan Nepal saya yakin topografi anatomi dari pemainnya ini mungkin mono ya. Sementara di Indonesia ini kan unik. Ya bukan saya membeda-bedakan, tapi memang ada dua klaster yang sangat punya karakter berbeda. Pemain yang bermain di Super League dan pemain yang dari Eropa. Nah, ya kan, misalnya kiper contoh klasternya Emil dan Martin Paes. Tentu punya karakter yang berbeda psikologinya dengan Nadeo dan Hernando Ari. Nah, ini kan pengalaman baru juga buat dia. Dan yang terpenting saya rasa ya ini kan domainnya pelatih. Pelatih pasti memilih biasalah yang pasti dia kenal, yang pasti dia rasa dia udah tahu bagaimana bekerja sama, sehingga ya nanti kita akan lihat dalam FIFA Series seminggu lagi dan 10 hari lagi kan 2 pertandingan berturut-turut. Dan kalau nggak salah ada beberapa kali lagi tuh checkpoint sampai dengan Piala Asia, baru nanti di situ kita akan bisa lihat apakah memang Grayson ini bisa bekerja sama dengan George Norman. Kalau yang diharapkan dari dia adalah menularkan taktik Eropa untuk karakter pemain Indonesia di tim nasional dengan materi pemain kita yang sebagian besar Eropa, agaknya kan tidak terlalu sulit buat Grayson. Nggak sulit buat dia. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau bicara dengan semua sebagian besar, apalagi pemain-pemain inti yang ada di starting 11 itu kan banyak tuh dari diaspora Eropa. Ya Asia, bahkan kalau di dipermudah dipermudah ya, tuh bisa dilihat. Jadi dia nggak akan sulit untuk ini. Pengalaman dia luar. Bahkan kalau saya bicara, dia hanya kalah sama John Herman itu soal pelatih tim nasional. John Herman hanya ada di Kanada. Tapi kalau bicara level klub, John Herman kalah sama dia. Oh iya, betul. Timpang sekali. Betul. Ya kan, John Herman belum jadi pernah saling mengisi ini. Belum pernah untuk menangani tim di IPL yang ada di atas yang memang bagus. Tapi karena memang ada di Kanada kan, membawa Kanada lolos, perbedaan. Tapi apapun itu, saya pikir ini suatu hal yang baik. Ya, dua orang dari Inggris yang dua-duanya bagus dan bisa menangani tim nasional kita. Dan itu yang mungkin salah satu dasar juga sampai Elkan Bagot bisa datang yang selama ini sulit selama hampir 2 tahun. Dan itu ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh seorang JH untuk berbicara dengan Elkan, untuk meyakinkan Elkan. Karena sampai di PK kemarin pun dia masih menolak kan. Dia ingin lebih dengan Ipswich lah untuk macam-macam. Tapi sekarang itu hal yang baik. Bahwa kedalaman skuad terutama di jantung pertahanan lebih oke lah. Yang kompetitif dengan kehadiran dari Elkan Bagot. Nah itu yang orang ingin tunggu kan. Penasaran sekarang itu di FIFA Series ini. Yang 7 hari ke depan tanggal 27 lawan Saint Kitts and Nevis. Kalau JH mungkin orang sudah tahu. Tapi Grayson ini kan yang datang untuk berada di lapangan. Nah, tentunya kita bersama-sama ikut. Komunikasi juga dengan Pascal Struijk katanya. Di Leeds kan. Walaupun kita tidak bicara di FIFA Series Pascal ini, tapi paling tidak ada mulai komunikasi di situ. Iya, bedanya dengan mungkin Elkan Bagot. Elkan Bagot kan memang sudah pernah membesut tim nasional Indonesia. Tapi ya kita nggak tahu lah, mungkin ada something yang kemudian tadi seperti yang disampaikan Bung Ropan, ada komunikasi, bukan lobby lah ya, komunikasi dan bagaimanapun juga he look up John Hartman kan sebagai pelatih yang punya CV bagus, orang Inggris, ada pendekatan kultural lah di situ pasti pengaruh. Dan akhirnya dia mau, ya kita bersyukur juga karena walaupun katanya banyak banget ini back yang kaki kiri, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Kayak waktu itu kita pikir kita punya 2 kiper, 3 kiper bagus, tapi ternyata cedera dua-duanya ternyata perlu juga. Jadi menurut saya sih kedatangan dari Elkan Bagot ini ya patut disyukuri dan bagaimanapun juga
Dia di Ipswich memang nggak pernah satu kali pun main dia di tim senior, tapi 2 kali pernah di FA Cup. Jadi nggak pernah di Championship. Dan kemarin pas begitu dipanggil, namanya langsung masuk di SP. Saya nggak main. Nggak main, lawan Charlton. Iya, lawan Charlton. Udah Draw. Iya, draw. Kita oke. berharap dia main sebenarnya, cuman ya belum rezeki. Di bangku ya. cadangan aja. Oke. Di bangku cadangan. Nah, Bung Ropan, ada nama Damien van Rensburg ini juga nggak asing ya buat Iya. tim nasional. Iya. Di zaman PK kemarin, nah, dia asisten pelatih kiper. Iya. Setelah Short Wonderberg, Ya. Iya. baru Damian yang masuk. Hmm. Kalau bicara soal Damian ini kan masih muda, 31 tahun. Ya. Dari Afrika Selatan, dia pernah dengan Cape Town, menangani di klub di sana. Dan saya pikir dia bukan suatu hal yang baru kan bagi dia. Iya. Dia mengenal dengan Emil Audero, Hmm. dia tahu dengan Martin Pas. Jadi itu suatu bagus. Dengan Nando, dengan Nadeo, dia tahu semua. Iya, Jadi iya. jadi bukan hal yang membuat dia agak risih bagaimana Iya. dia, dia sudah tahu, sudah benar. Dia mungkin kalau nggak salah pernah di Dewa juga, kalau nggak salah. Iya, betul. Ya? Dulu mengawali di Pernah Dewa. Iya, dari 2003-2005. Jadi mengambil dia. Memang kemarin dia menjadi kloter yang ikut tergusur ya. Ya, sempat dengan PK itu semua kan habis. Habis. Ya, tapi kan dia tidak bersalah sama sekali untuk hal itu. Iya. Jadi, sehingga dia dibuka lagi ruang untuk bisa tangan. Dan oke untuk seorang kiper karena dia tahu persis kemampuan Emil, kemampuan Martin Pas, dan sudah terbiasa kan. Bukan lagi seorang sosok baru yang muncul tiba-tiba. Iya, saya di pikir lapangan. ini peran BTN dan juga direktur teknik juga di dalam memilih pelatih kiper ini juga ada kali, Bung. Saya agak sedikit condong malah kurang, Bung Boy. Karena kalau udah milih Untuk kiper, pelatih kiper ini. Iya, Asisten, iya. mungkin domainnya itu kalau milih asisten, menurut saya ya itu pelatih kiper, pelatih Pelatih utama. kepala, Karena ya. dia kan pasti milih orang-orang yang memang dia sudah pahami. Tapi bisa saja ada masukan-masukan, atau bisa saja John Hartman sendiri yang bertanya, misalnya ke Oke. Pak Sumarji atau saat itu masih manajer timnas Iya. untuk minta rekomendasi gitu loh. Dan saya pikir kalau kita lihat secara umum anatomi tim kepelatihan ini agak lumayan mengcoverage beberapa aspek lah gitu. Jadi dia mengakomodir asisten-asisten pelatih dari pelatih-pelatih sebelumnya Oke. gitu. Dan juga ada yang baru. Jadi kombinasi ini saya pikir Betul. bisa memberikan dia informasi apa yang terjadi sebelumnya dan yang tentunya orang punya kemampuan dan pelatih baru yang dianggap bisa bekerja sama dengan dia Ya. seperti Grayson. Oke, kita berharap nih ya, ada JH, asistennya Simon Kreisen, pelatih fisiknya Oscar Melan. Lalu asisten pelatih lokalnya Nova Arianto dan Sofi Imam Piarzal. Kebugaran, Sofi itu kebugaran. Iya. Kebugaran. Dan Zuardi juga ahli taktik ya, Iya. untuk analisis. Jadi Analisis Bung Ropan video. melihatnya bahwa tim ini solid ya. Ya harus solid. Ya. Jangan sampai nggak solid kan. Oke. Iya. Iya. Kita break dulu, Bung Ropan. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.